Apa sih sebenarnya misi pertama manusia itu? Kemarin kita bahas apa? Hakikatul insan, sejati diri manusia. Sudah tahu nih jati diri kita. Kita adalah manusia, makhluk yang dimuliakan Allah, diberi pilihan, diberi balasan, diberi mukallafun, diberi beban, gitu ya, misi. Nah, sekarang lebih detailnya. Sebenarnya misinya itu apa? Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe Kilau Online. Terima kasih sudah menjadi sahabat baik bagi mereka yang membutuhkan. Yang pertama adalah misinya adalah al-ibadah. Dengan seluruh makna ibadah yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya gitu ya. Pokoknya seluas-luasnya makna ibadah. Ada ibadah maghdo, ya. Ibadah maghdo itu ibadah-ibadah yang besar, yang khusus. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu ibadah-ibadah maghdo yang tata caranya, kaifiatnya ada dalam fikih, jelas. Ibadah-ibadah besar. Ya. Adapun ibadah maupun ibadah-ibadah yang ghairu maghdu, yang maghdu itu selain ibadah-ibadah besar, ibadah yang ibaratnya yang sunnah-sunnahnya begitu. Saya belajar dari Ustaz almarhum ya, insyaallah Arifin Ilham, ada 7 sunnah harian yang minimal kita tidak boleh tinggalkan agar iman kita, agar semangat kita tidak luntur. Sholat tahajud, bangun tengah malam. Namanya malam itu sunnahnya apa? Tidur. Pak Daisa langsung tidur. Udah. Kata Dr. Zaidul Akbar itu begitu. Kalau malam apa? Tidur. Rasulullah itu kalau habis isya tidur. Nah, kecuali mungkin ada pengajian yang bermanfaat ya, ada belajar, ada diskusi. Tapi setelah selesai itu tidur. Supaya jam 2 bangun tahajud. Ustaz Adi Hidayat ya, menyampaikan 4 utama orang tahajud. Keutamaannya luar biasa itu. Doa-doanya diijabah, dapat pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka. Bahkan orang yang mengganggu ahli tahajud ya, berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen banyak-banyak keinginan, banyak-banyak hajat ya, keinginan pengen punya ini, pengen punya itu gitu ya. Banyak-banyak tahajud. Allah akan berikan. Tilawah Quran sampai menunggu subuh, sholat subuh berjamaah, zikir maksurat setelah sholat subuh, ya. Kemudian sholat duha, habis sholat duha, zikir istighfar didawamkan. Kalau bisa sehari 1000 kali, kalau nggak bisa minimal 100 kali. Adalah aku, kata Rasulullah, setiap hari saya bertobat kepada Allah 70 kali sampai 100 kali. Rasul aja bertobat, maksudnya istighfar, astagfirullahaladzim begitu ya. Kata sahabatnya Abu Hurairah, yang dilihat jangan 70 kalinya, jangan 100 kalinya. Yang dilihat siapa yang istighfar? Rasul itu. Kalau kita pengen menyamai istighfarnya Rasul, kata para sahabat itu harus 1000 kalinya. Itu sahabatnya. Gimana muridnya sahabat? Kalikan 1000-nya. Gimana muridnya para sahabat lagi tabi'in terus sampai ke kita. Kalau kita pengen nyamain istighfarnya Rasul, boleh jadi sampai ke kita itu 1.000.000 kali. Kemudian apa lagi? Sedekah. Ini sunnah-sunnah harian. Sehari ini 7 sunnah ini nggak boleh ketinggalan. Sedekah. Nggak bisa sedekah uang, sedekah kebaikan, sedekah pemikiran, sedekah tenaga. Setelah sedekah, sunnah yang nggak boleh ditinggal, yang ya anjuran supaya setiap hari kita semangat ya, adalah batal wudu. Kalau kita batal wudu. Ada sahabat Nabi yang wajahnya tuh sampai putih, bersinar, bercahaya, sampai-sampai kalau kayak ada lampu LED-nya gitu. Ditanya, antum nih amalannya apa gitu. Hebat bener gitu, sampai cahayanya, sampai wajahnya itu kayak mancrot begitu ya. Kayak ada cahayanya begitu ya. Amalannya 2 gitu ya. Saya tidak membenci sesama muslim dan saya tidak kepo dengan urusan orang lain. Nah itu. Jadi amalan yang membuat wajah kita semakin bercahaya itu kepada sesama muslim aja kita nggak boleh benci, apalagi ke non muslim gitu, nggak boleh. Amalan ahli ibadah lain yang dijamin masuk surga, sahabat tuh apa amalannya? Begitu antum dijamin masuk surga oleh Rasul. Saya muhasabah sebelum tidur dan ikhlas atau menerima ridho, rela gitu ya, senang melihat orang lain dapat nikmat. Ini ibadah. Seluas-luasnya, setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya beribadah. Agar misi manusia pertama kali itu untuk beribadah. Kita sering mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluh. Jadi ternyata ya gelar abid, gelar seorang ahli ibadah itu lebih tinggi. Jadi pangkat paling tinggi itu apa? Ibadah sebagai seorang yang beribadah. Jabatan tertinggi kita adalah seorang abid, seorang abduh, seorang ahli ibadah kepada Allah. Saya pegawai kilau, tapi saya juga seorang hamba Allah, begitu. Artinya bukan menghamba kepada jabatan, bukan menghamba pada atasan. Menghamba kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah ini agar menghasilkan apa? Outputnya, outcome-nya, ya, hasilnya, keluarannya gitu ya. Orang yang beribadah kepada Allah adalah akan mencapai takwa. Terus beribadah sampai kita bertakwa kepada Allah. Apa definisi takwa? Menurut anak madrasah, ya, mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Lebih dalam lagi, lebih luas lagi, ya. Cintai yang Allah cintai, benci yang Allah benci. Jauhi apa yang Allah perintahkan untuk menjauhi, gitu ya. Dekati apa yang Allah perintahkan untuk dekati. Nah, al-wala wal bara. Loyalitas kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, kalau ayat-ayat tentang takwa ini, ya, bertakwalah maka Allah jadikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Makhraja itu jalan keluar yang sering kita sebut solusi. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan jalan keluar atas berbagai permasalahan. Jadi output dari beribadah ini akan menghasilkan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana takwa adalah kunci dari segala permasalahan. Masya Allah ya. Bahkan disebutkan sebaik-baik hamba, sebaik-baik manusia, yang paling baik ketakwaan. Maka setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan apa? Ini masih misi pertama untuk beribadah gitu ya. Outputnya pertama nanti kita mendapatkan ketakwaan. Bertakwa kepada Allah. Bahkan takwa ini juga disebut adalah rezeki yang paling utama. Apa itu rezeki? Yang membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah ketika sudah mendapatkan ketakwaan dan istiqomah dengan ketakwaannya, maka dia akan mendapatkan al-izzah. Dalam bahasa Indonesia paling memadai artinya harga diri, punya harga diri, punya kebanggaan, ya, punya izzah, berharga, gitu ya. Berharga di sisi Allah, berharga di sisi manusia. Bahkan izzah itu adalah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Arti izzah itu dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala.